Dunia e-commerce saat ini lagi dikuasai oleh tren live shopping, di mana live shopping ini juga sangat diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Kira-kira apa yang menyebabkan tren live shopping ini sangat diminati oleh masyarakat dan dapat bertahan sampai sekarang ini? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast Studi Kasus episode kali ini. Buat yang belum tahu apa itu tren live shopping, jadi tren live shopping itu adalah sebuah tren di mana para penjual itu melakukan live streaming untuk menjajakan produk yang mereka jual kepada masyarakat. Fitur live streaming sendiri adalah fitur yang bisa dibilang fitur jadul ya, fitur lama, di mana orang itu melakukan live streaming untuk berinteraksi dengan para followersnya. Dan hal ini biasanya terjadi di sosial media, di Instagram, kemudian di TikTok, di Facebook. Dan fenomena live shopping ini sebenarnya sudah ada beberapa tahun ke belakang, bahkan sebelum TikTok meledak. Di mana live shopping ini sudah dilakukan di sosmed Facebook, di mana memang tren live shopping di Facebook ini biasanya diminati oleh para ibu-ibu. Jadi bisa dibilang sangat spesifik lah target pasarnya. Dan di Instagram sendiri pun beberapa brand atau beberapa toko itu juga cukup sering melakukan live shopping, di mana mereka itu streaming sambil nampilin produk-produk mereka. Cuma memang mau di Facebook ataupun di Instagram ini, ketika melakukan proses transaksinya itu benar-benar hanya berlandaskan asas percaya saja. Booking produknya, kemudian hubungi customer service-nya, transfer, kemudian barulah ditunggu tuh barangnya dikirim atau enggak tahu. Lalu muncullah TikTok yang menghadirkan fitur yang benar-benar live shopping, di mana ada button check out untuk membeli produk tersebut. Kemudian dari segi transaksi semuanya dinaungi di dalam aplikasi TikTok, sehingga kesannya itu transaksi jauh lebih aman. Dan sepertinya para pemain e-commerce itu tidak mau kalah dengan para pemain sosmed, di mana mereka juga menghadirkan fitur live shopping di aplikasi mereka seperti di Shopee dan juga di Tokopedia sebelum merging dengan TikTok. Pertanyaannya adalah kenapa live shopping ini sangat diminati oleh masyarakat sampai sebegitunya? Padahal bisa dibilang e-commerce itu sudah ada dari zaman-zaman kapan, tapi tidak sampai seperti ini. Setidaknya di sini ada 3 alasan yang sudah gua temukan dan gua analisa. Alasan yang pertama adalah karena FOMO, fear of missing out. Jadi bisa dibilang ini adalah kondisi ketika orang itu tidak mau terlewatkan oleh suatu informasi, suatu tren. Istilah FOMO ini bisa dibilang sering terdengar dari ranah sosmed, di mana banyak orang bikin konten yang tren kemudian viral, kemudian karena FOMO diikutilah oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah istilah FOMO ini hanya ada di sosmed? Jawabannya enggak. Hal ini juga terjadi di bidang e-commerce, di mana sering banget terjadi ketika event diskon besar-besaran, di mana diskonnya itu bisa dibilang sangat terbatas sampai orang-orang berebutan untuk bisa dapat diskon tersebut. Dan kemudian muncullah live shopping di sosial media yang menggabungkan kedua konsepnya, di mana mereka itu menawarkan produk yang viral ditambah dengan diskon dan promo yang gila-gilaan. Orang yang terkena FOMO ini akhirnya bisa lepas kendali dan akhirnya terus-terusan belanja melalui live shopping tersebut. Karena bisa dibilang tren itu nggak akan ada habisnya, dan setiap toko pun bisa menghasilkan atau menciptakan promo-promo atau diskon tertentu tergantung kemauan mereka. Belum lagi dari sisi sosmednya juga ngeluarin promo sendiri, sehingga ngebuat orang itu akan terus bertransaksi karena mereka nggak pengen diskon mereka itu hangus. Dan bahkan ya tren itu kan terus berganti nih, bahkan bisa setiap hari ganti tren, sehingga ada kemungkinan barang-barang baru muncul. Nah, orang-orang yang terkena FOMO ini ada kemungkinan bisa terkena untuk membeli produk yang bisa dalam tanda kutip tidak mereka butuhkan. Oleh karena itu, ini bisa dibilang semacam lingkaran yang tidak terputus, membuat masyarakat itu jadi pengen terus transaksi. Alasan kedua kenapa live shopping diminati oleh masyarakat adalah karena adanya interaksi dengan penjual yang sangat interaktif. Meskipun kita itu tidak bertemu dengan penjualnya secara langsung, tapi interaksi yang diberikan dari penjual itu bisa dibilang memberikan efek seperti bicara langsung. Karena kita mengetikkan apa pertanyaan kita, kemudian dijawab oleh penjualnya. Sebenarnya ini kan fitur basic dari live streaming, tapi bisa diutilize dengan baik oleh para penjual live shopping. Justru ya interaksi seperti inilah yang membuat live shopping itu cukup trendy di Facebook dan juga Instagram. Karena kan di sana nggak ada fitur check out, nggak ada fitur transaksi. Jadi benar-benar pure live streaming aja, dan fokusnya di interaksi itu.
Dan gue cukup salut ya untuk para penjual live shopping ini, karena mereka itu bisa ngebaca semua komen yang muncul di sana dan menjawab semua pertanyaan para pembelinya. Untuk di toko secara langsung aja, kalau kondisinya lagi ramai banget, ada aja konsumen yang nggak bisa dilayani. Tapi untuk live shopping ini semua pertanyaan bisa dibaca, sehingga mungkin servisnya itu jauh lebih baik kesannya. Dan hal inilah yang membuat para masyarakat itu jadi lumayan nyaman berinteraksi dengan para penjual live shopping. Dan kita masuk ke alasan terakhir kenapa live shopping diminati oleh masyarakat, karena adanya influencer yang jualan juga. Ya, namanya juga influencer ya. Mereka itu punya influence, mereka diminati oleh masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan biasanya akan disorot oleh masyarakat, termasuk ketika mereka jualan. Perbedaan yang cukup timpang ketika mereka jualan lewat postingan dengan mereka jualan melalui live shopping adalah interaksi dengan fans mereka atau followers mereka yang bisa dibilang menjadi dua arah. Kalau mereka jualan lewat postingan dan para fans atau followersnya itu komen, si influencer belum tentu mau membalas atau menjawab pertanyaan mereka. Tapi kalau live shopping, mereka diposisikan bukan sebagai influencer saja, tapi sebagai seorang pedagang yang tugasnya, balik lagi ke poin kedua, harus berinteraksi langsung dengan konsumen. Jadi para fans mereka, follower mereka, mau ngechat apapun, kalau berhubungan dengan jualan, mereka harus jawab. Dan interaksi inilah yang bisa dibilang tidak bisa didapatkan secara langsung melalui postingan di sosial media. Jadi jangan heran ketika influencer itu mulai jualan sebuah produk, tiba-tiba lakunya itu bisa dalam jumlah yang besar, bahkan nominalnya itu fantastis. Karena ya itu udah kombinasi mati lah. Interaksi langsung, influencernya sendiri punya influence, ditambah dengan FOMO-nya. Udah tuh combo mati. Jadi jangan heran kalau live shopping itu semakin lama semakin besar, karena ada influence dari para influencer juga. Oke, jadi itulah beberapa alasan mengapa tren live shopping itu diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Semoga pembahasan kali ini cukup bermanfaat buat teman-teman semuanya dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana industri e-commerce dan juga sosial media itu kalau dikombinasikan bisa menjadi combo mematikan seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah tren live shopping ini akan terus bertahan? Jawabannya adalah mereka punya potensi bertahan yang cukup besar. Karena pemain-pemain di sini adalah pemain yang paham banget dengan teknologi. Dimana kalau seandainya masyarakat itu tidak disuguhkan dengan fitur-fitur baru, maka semakin lama akan ditinggalkan. Makanya mereka akan mengeluarkan fitur-fitur yang bisa dibilang cukup menarik ke depannya. Ditambah juga para konten kreator yang semakin lama semakin banyak yang punya influence ke masyarakat. Dimana di sini bisa menjadi pemain kunci untuk kedepannya. Dan gue yakin para pemain di bidang ini udah paham lah akan hal-hal seperti itu. Jadi ya prediksi gue akan cukup lama. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.